Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta maaf jika pernyataannya agar prajurit piting warga di Rempang Batam membuat masyarakat tersinggung. Yudo meminta maaf jika ungkapannya itu membuat masyarakat salah paham karena makna piting yang dipahaminya berbeda. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan kata piting pendemo di Rempang sebagai perumpamaan saja. Menurut Yudo, maksud dari memiting itu bukan untuk kekerasan, karena ia sendiri sering melakukan hal itu ketika kecil. Yudo juga menjelaskan tidak ada pengerahan pasukan secara khusus untuk pengamanan Pulau Rempang. Tentunya pada kali ini saya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di piting itu. Saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan tuh dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang dari undang TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya saya sampaikan umpama kan. Tidak ada saya mengerahkan pasukan, karena memang nggak ada permintaan untuk pengarahan pasukan yang sebanyak itu. Kan perumahan aja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Herman Khairon meminta pemerintah menghentikan proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Pemerintah diminta duduk bersama masyarakat membahas konsekuensi pembangunan dan area relokasi terdampak. Herman Khairon bilang pemerintah seharusnya sudah mempertimbangkan efek sosial ekonomi masyarakat setempat, khususnya warga adat sebelum proyek itu dijalankan. Ia meminta pemerintah berhati-hati merancang proyek yang mengundang investor besar. Menurut saya ya pembangunan itu tidak boleh menghilangkan komunitas, menghilangkan masyarakat yang sudah bertahun-tahun ada di sana. Masyarakat harus tetap dijaga, masyarakat sebagai bagian penting yang harus dibangun oleh negara. Oleh karenanya ya masih banyak cara lain direncanakan, tidak harus kemudian mereka diusir atau kalaupun harus direlokasi ya direlokasi secara bermartabat. Pemerintah tetap akan meneruskan proyek Rempang Eco City dan berjanji akan menghormati hak-hak warga. Komnas HAM juga sudah bertemu dengan warga Rempang. Lalu apa temuan Komnas HAM dan bagaimana seharusnya pemerintah bersikap dalam penolakan relokasi di Rempang? Kami akan membahasnya bersama Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo dan antropolog UI Suraya Abdul Wahab. Selamat petang Bu Suraya, selamat petang Pak Prabianto. Selamat petang Mbak Cindy. Baik, Pak Prabianto, apa saja temuan dari Komnas HAM terkait dengan penolakan warga adat di Pulau Rempang soal proyek strategis nasional Rempang Eco City ini? Baik, sebagaimana kita ketahui kemarin tanggal 16 hari Sabtu yang lalu, tim dari Komnas HAM telah hadir di tengah-tengah warga, khususnya di warga Kampung Sembulang. Kampung Sembulang ini merupakan kawasan di mana terletak 3 kampung Melayu tempatan yang akan menjadi titik prioritas relokasi pertama. Karena di situ akan dibangun sebuah industri pengolahan pasir kuarsa untuk solar cell. Dan ini yang menjadi pokok masalah karena warga diberikan tenggat waktu pada tanggal 28 September ini mereka harus pindah dari lokasi yang telah ditempati oleh mereka secara turun-temurun. Dari Komnas bahkan ratusan tahun kami hal ini terkonfirmasi, artinya keberadaan berpuluh-puluh tahun dari situs-situs atau artefak tradisional yang ada di lapangan, seperti kayak makam kuno ya sejak zaman pendudukan Jepang, kemudian juga ada artefak kebudayaan Melayu kuno yang ada di lokasi yang kami kunjungi. Dan temuan kami, semua penduduk, semua warga di 3 kampung Sembulang ini menyatakan penolakannya terhadap rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BP Batam. Jadi bagaimana sebenarnya sikap warga soal
proyek Rempang Eco City ini? Mereka sama sekali menolak untuk direlokasi atau apa yang ditemukan oleh Komnas HAM? Jadi kalau untuk rencana pembangunan proyek strategis nasional sendiri, warga secara aklamasi mendukung ya rencana pemerintah untuk membangun sebuah proyek pengembangan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas di wilayah Batam, Rempang dan Galang. Yang mereka masalahkan adalah kenapa mereka harus dipindahkan setelah mereka hidup secara damai turun-temurun di kawasan tersebut. Oke. Jadi kalau mendukung tapi mereka tidak mau dipindah, apa sebenarnya yang diinginkan oleh warga, terutama warga kampung adat ini, Pak Priyanto? Ya, jadi intinya memang dari sisi pendekatan memang ada sedikit kekurangan yang dilakukan oleh PP Batam, karena terkonfirmasi dari pengakuan PP Batam sendiri dan pihak Polresta Galang Rempang bahwa sosialisasi yang mereka lakukan sangat minimal, baru dilakukan 2 kali dalam jangka yang pendek. Dan setelah kami tanyakan, sosialisasi yang diklaim oleh PP Batam dilaksanakan di Kota Batam dihadiri lebih dari 500 orang, ternyata tidak ada satu warga pun, ya, warga lokal yang hadir pada saat itu. Mereka mengatakan yang hadir pada sosialisasi lebih banyak aparat kecamatan, aparat desa, dan orang-orang yang memang dikerahkan untuk menghadiri pertemuan. Jadi tidak dilibatkan begitu, Pak Prabianto? Artinya sosialisasinya sangat minimal sekali, ya, karena baru dilakukan pada pertengahan Agustus, ya, dan itu pun baru dilakukan 2 kali, dan tidak ada satupun warga setempat yang ikut hadir. Ini masalahnya. Baik, tapi kemudian tiba-tiba didatangi untuk diminta untuk direlokasi begitu ya, itu yang menjadi diminta relokasi, dan juga ada kami temukan dan pengakuan dari warga dengan dibentuknya tim Satgas Terpadu ya oleh PP Batam yang unsur-unsurnya adalah TNI, Polri, dan Satpol PP serta PP Batam sendiri, bahwa setiap saat warga ini didatangi door to door, kemudian diminta untuk segera menandatangani pernyataan persetujuan untuk direlokasi. Nah, cara-cara ini kan bentuknya lebih ke arah intimidatif. Ada tekanan atau ancaman apa pada saat diminta untuk menandatangani surat pernyataan itu? Dijelaskan juga tidak oleh masyarakat pada Komnas HAM? Terakhir ya. Baik, Pak Prabianto, sepertinya sinyal Bapak masih kurang jelas. Nanti akan saya ulangi kembali pertanyaan tadi, nanti dijelaskan oleh Pak Prabianto, tapi saya ingin ke Bu Suraya terlebih dahulu. Bu Suraya, soal pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City yang ada di sekitar tanah adat di Rempang, Ibu bisa menjelaskan posisi masyarakat adat Rempang di tengah-tengah proyek strategis nasional ini bagaimana sebenarnya? Terima kasih Mbak Cindy. Jadi pertama-tama saya tidak bisa mewakili suara masyarakat. Oke. Jadi nggak bisa saya mengatakan masyarakat mau begini, enggak. Itu harus representasi dan voice mereka. Suara mereka lah yang harus ditanyakan. Posisinya bagaimana. Tapi soal bagaimana masyarakat adat di tengah proyek, apa yang harus didulukan sebenarnya untuk dalam. Ini kan ada 2 kepentingan. Masyarakat ingin mereka ada di sana, sementara proyek ini harus jalan. Apa yang harus dengan bijak untuk bisa diambil oleh pemerintah untuk bisa menjalankan proyek ini? Pertama, ini kalau dari sisi ada 2 kepentingan, ya. Ada satu kepentingan, ada satu kepentingan masyarakat. Maka ini ada 2 pihak yang berkonflik. Nah, pertama syaratnya pemerintah harus mengakui bahwa mereka adalah pihak yang berkonflik. Nah, untuk itu maka mereka harus mencari orang atau kelompok yang bisa menjadi mediator. Nah, ini kan ada syaratnya gitu, Pak. Seorang mediator tuh harus bagaimana? Ini nggak bisa setiap orang gitu ya. Saya membaca keinginan baik ya dari pemerintah untuk menyelesaikan, tapi karena mereka itu pihak yang berkonflik, maka
tidak bisa. Pasti misalnya yang punya konflik of interest, makanya tim terpadu pakai tentara, polisi, ya gimana? Itu udah pasti. Kalaupun masyarakat nanda tangan, itu pemaksaan. Nah, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Sekarang kelihatannya ada kertas gitu ya, tapi akan muncul kembali konflik-konflik terus-menerus. Jadi itu nggak bisa. Cara-cara yang dilakukan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Termasuk Presiden Jokowi yang mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk bertemu dengan warga, apakah itu juga masih menurut Anda bukan cara yang tepat dilakukan untuk mengatasi konflik ini? Jadi itu hanya menjelaskan bahwa beliau ingin melakukan negosiasi. Tapi karena pemerintah ini pihak yang berkonflik, tidak tepat beliau sebagai negosiator. Karena itu harus ada kelompok lain yang sifatnya memediasi kepentingan pemerintah apa, kepentingan masyarakat apa. Ada satu proses yang dimediasi. Ini ada cara, Mbak. Nah, yang dilakukan itu tidak akan membuahkan hasil. Kalaupun ada pemaksaan, apa aja ya, ada kan ada usaha bilang, wah udah nih ada sebagian masyarakat bersepakat, itu akan lewat satu proses yang tidak sustainable karena tidak ada yang namanya mekanisme mediasi. Nah, harus dilakukan oleh seorang mediator yang handal. Yang handal itu dari pihak mana menurut Anda, Bu Suraya? Nah, jadi gini, ada banyak sebenarnya kelompok yang biasa melakukan mediator. Ada, Mbak, kelompok itu. Nah, tapi satu syaratnya, pemerintah harus bersedia merelakan bahwa dia atau pemerintah itu adalah salah satu pihak yang berkonflik. Nah, pertama, tidak boleh memaksakan 28 harus selesai, harus gini, itu nggak bisa. Baik, lembaga atau pihak mana yang paling tepat untuk menjadi negosiator dalam kasus ini? Sebenarnya baik di Jakarta ataupun di Riau sendiri ada kelompok-kelompok ini yang biasa memediasi konflik antara perusahaan. Kalau teman saya ya namanya CRU ya, Conflict Resolution Unit. Terus ada saya lupa di Riau berarti ada lembaga independen begitu ya, Bu Suraya? Lembaga independen, yes. Oke, lembaga independen yang harusnya bisa menjadi mediator atau negosiator. Nah, soal konflik ini kan kita berkonflik dengan masyarakat adat. Bagaimana sebenarnya menempatkan masyarakat adat dalam kasus seperti ini? Ketika ada proyek strategis nasional, menempatkan mereka di mana? Apakah didahulukan atau bisa hidup berdampingan seperti yang diinginkan tadi, mendukung tapi tidak mau direlokasi? Bagaimana sebenarnya, Bu Suraya? Ya, setiap masyarakat adat itu punya cara dan aspirasi ya. Nah, jadi yang harus diperjelas adalah aspirasi apa mereka itu. Nah, dari teman-teman Komnas mengatakan mereka nggak mau dipindahin. Nah, itu aspirasi mereka. Tapi kan itu aspirasi itu harus diperjelas, persisnya tuh bagaimana. Dan harus dilakukan dengan orang di masyarakat yang representasi mereka. Maka mediator sebelum melakukan mediasi itu harus menyiapkan pihak-pihak. Siapa dari pihak masyarakat yang dianggap representasi suara mereka. Tidak bisa diasumsikan camat atau kepala desa, nggak bisa begitu. Itu harus ada proses di dalam masyarakat, siapa yang dianggap mereka sebagai representasi. Nah, baru setelah itu diadakan satu proses mediasi, dialog, dan kalau mereka tidak mau dipindahkan, sementara ada ini, nah berarti kan take and give-nya bagaimana? Yang susah adalah mereka kan merasa punya identitas yang sudah lama. Biasanya masyarakat adat itu sangat attach dengan wilayah dia tinggal. Sehingga tidak mudah untuk misalnya membujuk mereka pindah kepada satu tempat lain gitu ya. Nah, ini yang harus didalami. Biasanya masyarakat adat itu yang membuat mereka itu tidak bisa begitu saja diminta pindah. Baik, Pak Prabianto, kepada Komnas HAM apa yang diinginkan oleh warga? Mereka mendukung tapi tidak mau direlokasi. Apa persisnya keinginan dari warga adat?
Baik Mbak Cindy, sebelum saya jawab itu, saya sangat mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Soraya tadi ya. Artinya karena yang berkonflik ya dua belah pihak dalam hal ini pemerintah dan warga memang diperlukan mediasi. Dan tentunya sesuai dengan mandat Undang-Undang HAM, Undang-Undang 39 tahun 99, Komnas HAM itu diberikan mandat ya untuk melakukan fungsi mediasi. Itulah yang kita lakukan. Ya, artinya Komnas HAM melakukan proses mediasi tersebut dengan telah melakukan tahapan-tahapan awal melalui kegiatan pramediasi. Jadi kunjungan kami ke warga kemarin hari Sabtu itu juga dalam rangka pramediasi. Dan dua kali kami juga sudah melakukan pramediasi dengan pihak pemerintah, dalam ini BP Batam, Pemprov Kepri maupun pihak Polda. Ya, tetapi nampaknya memang kalau dilihat dari situasi saat ini, BP Batam belum bisa memutuskan untuk menaikkan katakanlah penanganan ini melalui mediasi karena mereka tentunya sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Ya, jadi BP Batam hanya sebagai pelaksana. Nah, berkaitan dengan hal ini Mbak Cindy, kami di Komnas HAM menindaklanjuti pramediasi yang sudah kita lakukan. Kita akan melakukan koordinasi di tingkat pemerintah pusat dengan mengundang tentunya para menteri yang terkait dengan kegiatan pembangunan PSN ini. Oke, ya, kita akan segera sampaikan permasalahan dan memberikan rekomendasi kepada mereka. Tentunya nanti harapannya pemerintah pusat bisa memberikan arahan yang lebih baik kepada BP Batam di dalam penanganan sengketa ini. Baik, Komnas HAM juga tadi menyatakan bahwa ada tekanan atau intimidasi yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada warga untuk minta segera direlokasi, untuk bisa direlokasi. Ada pelanggaran HAM yang ditemukan oleh Komnas HAM? Disitulah kami menduga memang ada potensi pelanggaran HAM. Jadi paling tidak 3 hal yang kita sedang dalami saat ini untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan ada tidaknya pelanggaran HAM. Yang pertama adalah penanganan kepolisian pada saat terjadi kerusuhan tanggal 7 September ya. Di situ kita tahu ada penembakan gas air mata yang lokasinya tidak jauh dari sekolah, sehingga menimbulkan korban di para pihak siswa dan guru. Kemudian kita lihat tadi ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat setempat di dalam memaksa warga untuk menandatangani pernyataan bersedia untuk direlokasi. Ini juga tentunya bisa mengarah pada dugaan pelanggaran HAM. Oke, ya. Baik. Pak Prabianto, juga soal tanggal 28 ini kan menjadi tenggat atau batas akhir untuk pengosongan lahan. Apakah menurut Anda tepat tanggal 28 itu harus segera dikosongkan atau seperti tadi ada dari Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Demokrat, hentikan dulu sementara, duduk bersama dulu. Menurut Anda yang paling bijak bagaimana? Ya, artinya sudah berapa kali Komnas HAM meminta kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah ya untuk menghentikan. Pada waktu itu yang kita minta adalah penghentian kegiatan pengukuran oleh BP Batam, karena ini adalah pemicunya. Sosialisasi tidak dilakukan secara maksimal, tapi mereka langsung melakukan pengukuran tanah warga. Ini tentunya menimbulkan reaksi, menimbulkan penolakan dari warga. Ya. Nah, sehingga kita minta supaya dihentikan kegiatan pengukuran oleh BP Batam. Kemudian, ya, dalam hal relokasi, tentunya kami sudah beberapa kali juga sampaikan, jangan direlokasi dulu sebelum hunian tempat baru bagi warga itu sudah selesai dibangun. Karena kalau janji dari BP Batam itu adalah mereka akan membangun dalam waktu 1 sampai 2 tahun, sementara warga harus direlokasi pada minggu depan misalnya. Mereka akan ditampung sementara di rumah-rumah susun di Kota Batam. Ini kan secara sosial budaya akan menimbulkan konflik juga, karena mereka tentunya tercabut dari kehidupan mereka yang selama ini telah turun-temurun. Ya, belum lagi masalah pekerjaan, masalah sekolah anak-anak, dan seterusnya. Ini tentu akan merupakan beban yang berat bagi warga. Titik tengah inilah yang sedang dicari oleh warga dan juga pemerintah. Mudah-mudahan ada titik tengah dan ada kesepakatan dari dua belah pihak. Terima kasih Pak Prabianto, terima kasih juga Ibu Soraya sudah berbagi pendapat bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, musim kemarau membuat kekeringan melanda sejumlah daerah. Bagaimana langkah pemerintah mengantisipasi kekeringan dampak El Nino yang berimbas pada potensi krisis air, ancaman gagal panen, hingga kebakaran lahan? Kami bahas usai jeda.